Pernahkah Anda merasa tersesat di tengah bisingnya dunia ini, tanpa tahu harus mendengarkan siapa? Siapa yang sebenarnya layak kita percayai untuk memimpin hidup kita, di dunia yang penuh dengan suara-suara asing yang memohon perhatian dan menawarkan bantuan untuk mengatasi masalah-masalah kita? Seringkali kita justru tersesat oleh suara-suara tersebut. Satu-satunya suara yang benar-benar dapat memberikan tuntunan yang sejati adalah suara Tuhan sendiri. Namun, untuk mendengarkan dan menerima bimbingannya, kita harus mendengar, percaya, dan taat kepadanya. Mari kita lihat langkah-langkah untuk menerima tuntunan Tuhan. Yang pertama, kita harus mengikuti instruksi Tuhan. Meskipun terkadang instruksi Tuhan terdengar tidak masuk akal, kita harus mau mengikutinya. Tuhan mungkin meminta kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita atau yang tampaknya aneh. Contohnya, ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk menaklukkan tembok Yerikho hanya dengan mengitarinya sebanyak 7 kali, Yosua mungkin merasa perintah itu aneh, namun dia tetap taat. Tuhan tahu persis apa yang dilakukannya, dan melalui cara yang tampaknya aneh itu, Yosua memperoleh kemenangan. Hal ini membuktikan bahwa kita tidak bisa membatasi cara Tuhan bekerja atas kita. Kedua, kita perlu memiliki keberanian. Saat Tuhan memanggil Yosua untuk menyelesaikan tugas besarnya memimpin orang Israel, Dia memberikan sebuah perintah yang sangat mendasar dan penting, untuk tetap kuat dan teguh. Yosua 1 ayat 9 mengatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Ini bukan hanya sebuah dorongan semangat semata, tetapi sebuah instruksi ilahi yang menjadi landasan bagi perjalanan hidup Yosua dalam menjalankan misi besar yang diberikan Tuhan kepadanya. Perintah ini adalah pengingat bahwa di balik setiap tantangan, ada kekuatan yang datang dari Tuhan yang setia menyertai kita. Hal yang sama juga berlaku atas kita hari ini. Dalam hidup ini, kita dihadapkan pada berbagai macam tantangan, baik besar maupun kecil. Tantangan-tantangan tersebut seringkali menimbulkan ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran dalam hati kita. Kita mungkin merasa tidak mampu, tidak layak, atau tidak siap untuk menghadapi apa yang ada di depan kita. Namun, sama seperti Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian kepada Yosua, Tuhan juga memberikan hal yang sama kepada kita. Keberanian adalah faktor yang sangat penting dalam hidup yang dituntun Tuhan, karena dengan keberanian, kita bisa melangkah maju meski dalam ketidakpastian dan ketakutan. Yang ketiga, kita harus berani menghadapi konflik. Ketaatan kita kepada Tuhan kadang menimbulkan konflik dengan orang lain. Inilah yang dialami oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya saat mereka memberitakan tentang Yesus di Yerusalem. Mereka harus berhadapan dengan pengadilan, namun mereka memilih untuk berani menghadapinya. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 tertulis, "Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab," katanya, "kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jika kita berhenti melakukan apa yang Tuhan katakan setiap kali ada orang yang keberatan, kita tidak akan pernah memenuhi kehendak-Nya." Keempat, kita harus mau dikoreksi dengan rendah hati. Ada kalanya dalam hidup ini, kita dihadapkan pada situasi di mana rencana-rencana kita harus berubah, meskipun kita sudah merasa yakin dengan jalan yang kita ambil. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, kadang-kadang mengizinkan perubahan ini terjadi untuk membawa kita ke arah yang lebih baik, arah yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Sebagaimana Paulus, yang dalam perjalanannya untuk memberitakan Injil harus menghadapi berbagai penyesuaian dari Tuhan, kita juga harus siap untuk menerima koreksi dari Tuhan dengan rendah hati. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10, kita melihat bagaimana Roh Kudus mengarahkan Paulus dan teman-temannya dalam perjalanan misi mereka.
Mereka dilarang oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman di Asia, dan ketika mereka mencoba pergi ke daerah lain, Roh Yesus juga tidak mengizinkan mereka. Akhirnya, melalui penglihatan, Tuhan mengarahkan mereka ke Makedonia. Ini adalah pengingat yang kuat bagi kita bahwa meskipun kita mungkin telah merencanakan sesuatu dengan baik, Tuhan yang mengetahui segala sesuatu dan memiliki rencana yang jauh lebih besar, dapat mengarahkan kita ke jalan yang berbeda. Menerima koreksi dari Tuhan memerlukan kerendahan hati yang mendalam. Ini berarti kita harus rela melepaskan keinginan pribadi kita, ego kita, dan keberanian untuk mengakui bahwa kita mungkin tidak selalu tahu yang terbaik. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menaatinya dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami ada dalam kendali-Nya yang sempurna. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu yang kudus. Kami menyadari bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia ini, suara-Mu adalah satu-satunya yang bisa kami percayai dan andalkan. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan petunjuk dan bimbingan dalam hidup kami. Kami ingin mengikuti setiap instruksi yang Engkau berikan, meskipun terkadang instruksi tersebut terlihat tidak masuk akal di mata kami. Seperti Yosua yang taat kepada perintah-Mu untuk mengelilingi tembok Yerikho, kami pun ingin taat dan percaya sepenuhnya kepada-Mu, karena kami tahu Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami. Kami juga memohon keberanian, Tuhan, untuk menjalani hidup yang Engkau tuntun. Meskipun tantangan dan ketakutan menghadang, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan memberikan kekuatan yang kami butuhkan. Ajarlah kami untuk tetap kuat dan teguh, seperti yang Engkau perintahkan kepada Yosua. Tuhan, kami menyadari bahwa ketaatan kepada-Mu kadang menimbulkan konflik dengan orang lain. Namun, seperti Petrus dan rasul-rasul lainnya, kami memilih untuk lebih taat kepada-Mu daripada kepada manusia. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap konflik yang mungkin timbul karena iman kami kepada-Mu. Akhirnya, kami juga memohon kerendahan hati untuk menerima setiap koreksi dan arahan dari-Mu. Seperti Paulus yang diarahkan oleh Roh Kudus dalam perjalanannya, kami ingin menyerahkan segala rencana kami kepada-Mu dan membiarkan Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu mendengar, percaya, dan menaati-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau akan membimbing kami dengan kasih karunia dan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Apakah Anda pernah merasa terhimpit oleh tekanan dunia untuk mengikuti arus yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Kristiani? Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, umat Kristiani seringkali dihadapkan pada dilema, mengikuti prinsip Alkitab yang kekal atau menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat yang terus berubah. Tantangan ini tidak bisa dihindari, sebab dunia yang kita tinggali seringkali mengusung nilai-nilai yang berlawanan dengan panggilan iman kita. Alkitab dengan jelas mengingatkan kita bahwa dunia ini terbagi menjadi dua, dunia yang kita alami saat ini dan dunia yang akan datang, di mana kita akan hidup bersama Allah selamanya. Ibrani 2 ayat 5 menyatakan, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia yang akan datang, di mana Kristus memerintah sepenuhnya, adalah tujuan akhir kita. Namun, saat ini kita masih berada di dunia yang penuh dengan godaan dan bahaya yang dapat dengan mudah menenggelamkan kita jika kita tidak waspada. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak menyadari betapa besar pengaruh dunia ini terhadap pikiran, sikap, dan perilaku kita.
Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa saja secara tidak sengaja mengikuti arus yang menjauhkan kita dari Allah. Melalui Mazmur 8, kita memahami bahwa Kristus akan memerintah dunia, dan pemerintahannya telah dimulai sejak kerajaan Allah ditegakkan di bumi melalui gerejanya. Sebagai orang yang telah dibaptis dalam namanya, kita adalah miliknya dan telah dipanggil untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah yang sejati. Ini berarti kita harus hidup berbeda dari dunia ini, dengan menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui setiap aspek kehidupan kita. Seperti yang dinyatakan dalam Lukas 17 ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sebagai umat kerajaan Allah, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia dan garam bagi bumi. Sebuah panggilan yang menuntut kita untuk hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Namun, bagaimana kita bisa tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh dunia? Berikut adalah 3 langkah penting yang perlu kita ambil untuk memastikan bahwa kita tetap berdiri kokoh di atas dasar iman yang benar dan tidak terbawa arus dunia. Yang pertama, menentukan status kita sebagai umat kerajaan Allah. Sebagai umat Kristiani, kita harus menyadari identitas kita sebagai penghuni kerajaan Allah. Identitas ini bukan hanya sebuah label, tetapi sebuah panggilan untuk hidup berbeda dari dunia. Menjadi bagian dari kerajaan Allah berarti kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristus di setiap aspek kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mencari Allah, kerajaannya, dan kebenarannya di atas segala sesuatu, bukan harta dunia atau kepuasan pribadi. Ini adalah komitmen yang memerlukan penyangkalan diri dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Roma 8 ayat 11-13 membunyikan, "Dan jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu." Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita akan membimbing dan mengajar kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk tidak berkompromi dengan dunia, melainkan untuk menunjukkan kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dengan hidup menurut Roh, kita dimampukan untuk menang atas godaan dunia dan tetap setia kepada panggilan Kristus. Yang kedua, mewaspadai pengaruh dunia. Kita harus terus-menerus waspada terhadap pengaruh dunia yang dapat mengaburkan pandangan kita tentang kebenaran. Dunia ini penuh dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perangkap tersebut. Dalam Roma 12 ayat 2, kita diingatkan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Pengaruh dunia bisa datang melalui berbagai media, hubungan sosial, atau bahkan melalui ajaran yang tampaknya baik namun sebenarnya menjauhkan kita dari kebenaran. Kita hidup di zaman di mana informasi dapat dengan mudah diakses, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa beberapa di antaranya dapat merusak iman kita. Media sosial, hiburan, dan bahkan beberapa ajaran populer dapat menyusup ke dalam pikiran kita, menggeser pandangan kita dari firman Allah. Oleh karena itu, kita perlu terus memperbarui pikiran kita dengan firman Allah dan memastikan bahwa hidup kita sepenuhnya selaras dengan kehendak-Nya. Ini berarti kita harus mengembangkan kebiasaan membaca dan merenungkan firman Allah setiap hari,
serta berdoa memohon hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, berani berdiri di tengah tekanan dunia. Sebagai umat Kristiani, kita pasti akan menghadapi tekanan untuk berkompromi dengan dunia. Tekanan ini bisa datang dari berbagai arah, dari pekerjaan, teman, keluarga, atau masyarakat luas. Dunia mengharapkan kita untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku, namun kita dipanggil untuk berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman Allah. Keberanian ini tidak hanya diperlukan dalam menghadapi tekanan dari luar, tetapi juga dalam menjaga integritas pribadi kita di hadapan Allah. Kita harus siap untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Meskipun itu berarti kita harus berjalan sendiri di jalan yang sempit. Efesus 6 ayat 13 mengajarkan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita dapat bertahan di hari yang jahat. Ini berarti kita harus terus-menerus bersandar pada kekuatan Allah untuk melawan setiap godaan dan tekanan yang datang dari dunia. Mengenakan perlengkapan senjata Allah mencakup kebenaran, keadilan, iman, keselamatan, firman Allah, dan doa. Dengan senjata-senjata rohani ini, kita diperlengkapi untuk menghadapi segala serangan musuh dan tetap teguh dalam iman kita. Mari kita bersama-sama berdoa agar Allah memberikan kita hikmat, keberanian, dan keteguhan hati untuk hidup sesuai dengan panggilannya, tanpa terpengaruh oleh dunia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk mengikuti kehendak-Mu. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya, yang melihat jauh ke dalam hati kami dan mengetahui setiap jalan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan melalui Yesus Kristus, dan kami bersyukur atas Roh Kudus yang terus membimbing kami dalam kebenaran. Tuhan, kami mengakui bahwa di tengah dunia yang penuh godaan ini, kami seringkali terpengaruh oleh arus dunia dan gagal untuk berdiri teguh di atas prinsip-prinsip yang telah Engkau tetapkan. Kami memohon ampun atas setiap kompromi yang telah kami lakukan, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Bersihkan hati kami, ya Tuhan, dan kembalikan kami ke jalan-Mu yang benar. Kami berdoa agar Engkau terus membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat hidup sebagai warga kerajaan-Mu yang setia dan tidak terpengaruh oleh arus dunia. Berikan kami keberanian untuk berdiri teguh di tengah tekanan, dan kekuatan untuk menolak setiap godaan yang menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami untuk selalu ingat bahwa identitas kami ada di dalam Kristus, dan bukan di dalam dunia ini. Biarlah hidup kami menjadi cerminan dari kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Pimpin kami dalam setiap langkah, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang seiman, agar Engkau juga memberikan mereka hikmat dan kekuatan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Lindungi kami semua dari pengaruh buruk dunia ini, dan bentuklah kami menjadi umat yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin. Apakah Anda pernah merasa sulit untuk percaya bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan, terutama ketika hidup terasa sangat berat? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan dan membagikan konten ini agar lebih banyak orang dapat dikuatkan melalui firman Tuhan. Mari kita renungkan, apakah kita masih bisa percaya bahwa semua baik, bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Penting untuk kita pahami bahwa Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup yang 100% bebas dari masalah. Daud dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku."
Ini menunjukkan bahwa Daud memahami bahwa ada saatnya ia harus melewati jalan-jalan yang gelap, melalui momen-momen penuh bahaya, dan menghadapi hari-hari yang penuh duka atau air mata. Mazmur 90 ayat 10 juga mengatakan, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan." Ini menegaskan bahwa dalam setiap tahun kehidupan kita, pasti ada kesulitan dan penderitaan yang harus kita hadapi. Kita tidak pernah tahu kapan penderitaan akan datang. Siapa di antara kita yang bisa meramalkan masa depan dengan pasti? Dunia kita memang penuh ketidakpastian, dan apa saja bisa terjadi. Namun, ada satu janji Tuhan yang dapat kita pegang erat. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dikatakan, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan." Kita tahu bahwa di dalam Bapa, kita memperoleh penghiburan, apapun penderitaan yang kita alami. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian melewati lembah kelam. Apapun yang kita hadapi, kehilangan orang terkasih, impian yang gagal, bahkan sakit penyakit, Tuhan selalu hadir untuk membantu dan menghibur kita. Percayalah, semuanya akan baik, meskipun kita belum bisa melihatnya sekarang. Keyakinan bahwa Tuhan adalah baik sepanjang waktu, bahkan saat kita merasa tidak baik-baik saja, adalah fondasi yang harus kita pegang erat. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, yaitu dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Tuhan tidak pernah berubah, Dia selalu baik, dan segala sesuatu dalam rencananya adalah baik. Meskipun sulit untuk memahami rencana Tuhan, terutama ketika kita menghadapi kehilangan atau kesedihan, kita harus percaya bahwa semuanya pasti akan bermuara pada kebaikan. Seperti yang dikatakan di Yesaya 55 ayat 8-9, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Saat kita merasa lemah, itu adalah waktu yang tepat untuk mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dekat kita, terutama ketika kita merasa paling lemah dan rapuh. Meskipun hal-hal buruk pasti akan membawa pergumulan, ada beberapa cara untuk tetap dekat dengan Tuhan selama masa-masa sulit. Pertama, tetaplah berdoa. Dalam keadaan tergelap sekalipun, Tuhan tetaplah Tuhan yang mendengarkan doa. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan berbagai emosi, baik itu marah, putus asa, atau berlinang air mata. Sampaikan semuanya kepada Tuhan, Ia mengerti, baik dalam kebahagiaan maupun kedukaan. Kedua, ingatlah janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk tetap menyertai kita, seperti dijelaskan dalam ayat-ayat di atas. Bacalah dan renungkan firman Tuhan, dan biarkan janji-janji itu tertanam dalam hati Anda. Renungkan apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, "Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Ini adalah janjinya untuk melindungi bangsa Israel, apapun yang mereka hadapi. Tuhan yang sama yang melindungi mereka adalah Tuhan yang kini melindungi kita. Ketiga, bagikan kesedihan Anda. Ceritakan rasa sakit yang Anda alami kepada orang-orang yang bisa Anda percaya. Bicaralah pada mentor rohani atau sahabat-sahabat Anda.
Meskipun kita mungkin tidak selalu merasa bahwa semua baik dalam momen-momen sulit, kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan adalah baik dan segala sesuatu akan baik dalam rencananya yang sempurna. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, mari kita terus mengandalkan Tuhan, mencari kekuatan dalam firman-Nya, berdoa, dan mendukung satu sama lain. Dengan demikian, kita dapat menemukan penghiburan dan kedamaian dalam keyakinan bahwa dalam Tuhan, semua baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan rahmat, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh syukur karena kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Di tengah badai kehidupan, ketika kami merasa terombang-ambing oleh kesulitan dan tantangan yang tampaknya tak teratasi, kami mencari penghiburan dalam hadirat-Mu. Engkau adalah batu karang yang teguh, sumber kekuatan dan penghiburan kami. Tuhan, kami mengakui bahwa ada saat-saat di mana kami merasa lelah dan putus asa. Kadang kami tidak mengerti mengapa hal-hal sulit harus terjadi dalam hidup kami. Namun, kami percaya bahwa Engkau, Tuhan, adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, dan rencana-Mu selalu baik bagi kami. Efesus 5 ayat 15-16 mengingatkan kami untuk hidup dengan penuh hikmat, dan kami memohon kepada-Mu, Tuhan, hikmat untuk memahami kehendak-Mu, bahkan ketika kami tidak dapat melihat seluruh gambaran yang Engkau lukis dalam hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa agar Engkau memberi kami kekuatan untuk bertahan dalam masa-masa yang gelap. Seperti Daud yang mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Kami memohon agar kami selalu merasakan hadirat-Mu yang menguatkan, terutama ketika kami merasa paling lemah dan tak berdaya. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau memberikan kami hati yang percaya penuh kepada janji-Mu. Firman-Mu dalam Yakobus 1 ayat 17 mengingatkan kami bahwa setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari Engkau, dan bahwa Engkau tidak pernah berubah. Berikanlah kami iman yang kokoh untuk percaya bahwa apapun yang terjadi, segala sesuatu akan bermuara pada kebaikan dalam rencana-Mu yang sempurna. Di saat kami merasa patah semangat, biarlah kami selalu ingat akan janji-janji-Mu yang menyertai kami. Firman-Mu dalam Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Tuhan, biarlah kami selalu merasa dekat dengan-Mu, terutama saat hati kami terluka dan jiwa kami terasa remuk. Engkau adalah Allah yang peduli dan selalu siap mengangkat beban kami. Kami juga memohon, Tuhan, agar Engkau menolong kami untuk tetap setia dalam doa. Dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun duka, ajarlah kami untuk selalu datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Dengarkanlah doa-doa kami, ya Tuhan, dan jawab dengan kasih setia-Mu. Selain itu, kami juga ingin menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, ajarlah kami untuk membagikan beban hati kami kepada orang-orang yang dapat dipercaya, serta untuk menjadi teman dan sahabat yang baik bagi mereka yang sedang berduka. Kami tahu bahwa Engkau juga bekerja melalui komunitas dan persahabatan kami, dan kami ingin menjadi saluran kasih-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja di dalam segala sesuatu, dan bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Tolong kami untuk selalu ingat bahwa semua baik dalam kehendak-Mu, bahkan ketika kami belum dapat melihatnya sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Semoga doa ini dapat menjadi penghiburan dan kekuatan dalam perjalanan iman Anda. Jika Anda diberkati oleh pesan ini, ketik kata
Amin di bagian komentar di bawah. Silakan berlangganan untuk menerima lebih banyak pesan yang membangkitkan jiwa. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda semua.